Dan untuk mengetahui bagaimana suasana mabit yang akan dimulai pada saat ini, kita langsung bergabung dengan Yasir Nenek Ama di Mekah, Arab Saudi. Nenek, selamat pagi waktu Indonesia. Ini bagaimana suasana mabit di sana dari pantauan Anda, Nenek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Arab Saudi, Yan Rahman dan juga saudara. Setelah melakukan lempar jumroh, ini akan dilanjutkan dengan mabit di Mina begitu, karena ini merupakan bagian dari wajib haji. Kita ketahui wajib haji itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu lempar jumroh, kemudian bermalam ataupun mabit di Mina, dan juga yang ketiga yaitu melakukan tawaf wada begitu. Lalu seperti apa kondisi mabit ataupun bermalam di Mina? Saat ini saya berada di maktab 666, merupakan salah satu maktab yang digunakan oleh jemaah haji khusus. Saya pantau, saya ajak Anda, saudara, untuk melihat bagaimana kondisi dari maktab ini. Ini adalah jemaah haji yang tengah melakukan uh, bermalam ataupun mabit di Mina. Nah, biasanya diisi dengan waktu ada yang sedang berdiskusi, ada yang membaca Al-Quran, ataupun ada yang juga memang istirahat begitu. Karena nanti akan setelah mabit ini mereka juga masih akan melanjutkan ke rangkaian kegiatan lain, yaitu untuk melakukan lempar jumroh. Karena lempar jumroh ini dilakukan ada beberapa tahap. Tadi kami melakukan lempar jumroh akobah, kemudian nanti kami akan melakukan lemparan jumroh yang kedua, yaitu pada esok hari, yaitu ula, usta, dan juga akobah. Lalu seperti apa mekanisme dan juga pelaksanaan mabit ini, sudah bersama saya Direktur Patuna, yaitu Pak Syamres Wiyadi. Ini kalau berbicara soal mabit, ini kan banyak yang berpikir mabit itu harus seharian, semalaman begitu. Sebenarnya mabit di Mina tuh waktunya tuh berapa lama, Pak? Ya, kalau mengikuti Rasulullah SAW berhaji, memang Rasulullah bermalam selama sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Namun, para ulama sepakat bahwa selama Rasulullah berhaji itu banyak anggotanya atau jemaah yang ikut dengan Rasulullah sebanyak 600.000. Itu makanya disebut juga Haji Akbar waktu itu, karena sebelumnya hanya 200 atau 150 di bawah bimbingan pimpinan Amirul Hajj dari Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab. Pas Rasulullah dapat perintah untuk berhaji, nah itu yang ikut banyak, sampai 600.000 lebih, makanya disebut akbar, dan kebetulan jatuhnya hari Jumat. Nah, kalau pada saat Rasulullah berhaji itu memang beliau adalah bermalam dari pagi sampai pagi lagi sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Namun banyak anggota dan pengurus seperti maktab yang sekarang ada di sini, itu kan harus bekerja, sehingga harus balik ke Mekah, harus ambil ini jam-jam dari Mekah dan seterusnya. Itu menyebabkan akhirnya, ya Rasulullah, saya harus pergi ke sini. Ya udah, nanti setengah malam di Arafah apa tuh di Mina ini baru kamu boleh pergi. Harus berada setengah malam dari mulai maghrib sampai subuh. Minimal 4,5 jam atau 9 jam dibagi dua, setengah malam. Nah, pas setengah malam itu boleh dari jam 8 ke jam 2, dari jam 9 ke jam 3, dan seterusnya. Oke, berarti memang mabit yang dimaksud ini adalah bermalam setengah malam dari waktu malam tersebut ya. Karena kalau kita lihat nih, waktu malam yang ada di Arab Saudi 9 jam, itu berarti setengah malamnya berarti 4,5 jam. Berarti kami jemaah haji ini diwajibkan untuk berada di daerah Mina ini selama 4,5 jam begitu ya Pak Sam? Sejak menginjakan kaki di tanah Mina, ini yang penting diketahui, jangan sampai beda persepsi gitu, beda tanggapan, harus seharian begitu ataupun semalaman menginap di Mina begitu. Kemudian kalau kita lihat maktab 666 ini nih, sebenarnya apa saja yang didapatkan oleh para jamaah di sini? Ya, alhamdulillah di sini kita selain tempat tidur, dapat buffet, dapat penyajian makan sendiri. Bahkan terus terang aja, maktab 66 ini hanya khusus untuk Patuna. Karena ruangan yang dibentuk seperti pulau ini hanya satu pintu masuk, tidak diberikan untuk negara lain atau jemaah dari travel lain. Karena apa? Karena jumlah jemaah Patunanya cukup untuk bisa masuk di dalam kapasitas ruang maktab ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam Resbiadi atas penjelasannya bagaimana jamaah haji khusus yang akhirnya bermalam di maktab ini. Kemudian lokasinya pun cukup strategis, dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di area luar Mina. Kita lihat ini, kalau kita lihat ke area luar, maaf sebentar. Nah, ini adalah area di luar Mina, saudara. Ini semoga sinyalnya masih aman, saudara, karena di sini adalah area di luar
Mina, di luar maktab maksud saya, di mana di sini juga banyak sekali jemaah-jemaah yang memang melaksanakan haji mandiri akhirnya memilih untuk bermalam ataupun mabit di Mina. Nah, tempat yang mereka pilih biasanya adalah di area-area jalan ataupun di sekitar maktab-maktab yang ada di sini. Mereka memang tidak bisa masuk ke dalam maktab karena mereka terdaftar sebagai haji mandiri dan kebanyakan saya lihat ini mereka berasal dari jemaah haji yang tidak dari Indonesia. Karena kebanyakan jemaah haji dari Indonesia itu sudah terorganisir baik dari jemaah haji khusus maupun jemaah haji dari Kementerian Agama begitu, sehingga semua jemaah haji Indonesia ini sudah mendapatkan maktab. Nah, kebanyakan dari jemaah haji dari luar Indonesia mereka memilih untuk menjadi haji mandiri dan akhirnya memilih untuk menginap di area-area pinggir jalan seperti ini. Lokasi kami ini hanya sekitar 300 sampai 400 meter dari lokasi pelemparan jumroh. Bisa digeser ke sana, semoga terlihat ya. Namun kalau dilihat di sana ada gedung berwarna putih kejauhan, itu adalah lokasi pelemparan jumroh. Nah, jadi memang di daerah sekitar sini banyak sekali jamaah yang memilih untuk mabit sehingga keesokan harinya mereka bisa langsung melanjutkan melaksanakan wajib haji selanjutnya yaitu melempar jumroh. Ada 3 pelemparan jumroh yang dilakukan yaitu ula, wusta dan juga aqobah begitu. Nah, untuk jemaah haji Indonesia juga tadi kami pantau ada beberapa yang memang maktabnya cukup jauh sekitar 3 sampai 4 kilo dari lokasi pelemparan jumroh. Ada beberapa jemaah haji yang mereka memilih untuk bermalam di area pelemparan jumroh dengan tujuan agar keesokan harinya mereka tidak terjebak dalam kepadatan manusia dan mereka pun bisa langsung melakukan pelemparan jumroh. Besok pagi ketika selesai mabit di sini, saya juga akan melakukan pelemparan jumroh yang kedua, yaitu ula, ustad dan juga aqobah, dan semoga pelemparan jumroh esok hari ini berjalan lancar begitu. Saya kembalikan ke Yan Rahman di studio. Baik, usai lempar jumroh, jemaah akan melakukan mabit. Dan itu tadi laporan dari jurnalis Kompas TV, Yasir Nene Ama dari Mina, Arab Saudi. Terima kasih Nene atas laporan Anda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك